warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Oktavia dengan NIM 24101301200003 dari kelas B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas partisipatif 3, yaitu analisis artikel ilmiah pada mata kuliah Difusi dan Inovasi Pendidikan. Analisis yang saya lakukan kali ini membahas artikel yang berjudul Karakteristik dan Strategi Inovasi Pendidikan yang ditulis oleh Bagus Hidayatullah, Tri Alawiyah Karomah, dan Mardiah Astuti dari Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Pada video ini saya akan memaparkan hasil analisis meliputi tujuan penelitian, metode penelitian, isi pembahasan artikel, serta relevansi terhadap kondisi pendidikan saat ini. Berdasarkan artikel yang dianalisis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur atau kajian pustaka. Penulis mengumpulkan berbagai sumber teori dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan inovasi pendidikan, kemudian dianalisis untuk menjelaskan konsep, karakteristik, serta strategi inovasi pendidikan secara konseptual. Metode studi literatur digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai inovasi pendidikan tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Dengan metode ini, penulisan dapat mengkaji berbagai teori yang relevan sebagai dasar dalam menjelaskan pentingnya inovasi dalam dunia pendidikan. Artikel ini membahas mengenai pentingnya inovasi dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Perkembangan zaman yang semakin pesat menuntut adanya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang pendidikan. Pada masa sebelumnya, proses pembelajaran cenderung bersifat satu arah atau berpusat pada guru, namun seiring perkembangan zaman, pembelajaran mulai diarahkan agar lebih berpusat pada peserta didik. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai permasalahan seperti kurangnya kemampuan sebagian guru dalam memanfaatkan teknologi serta lambatnya perubahan dalam sistem pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi pendidikan sangat diperlukan agar pendidikan mampu menghadapi tantangan zaman. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa inovasi pendidikan merupakan pembaruan yang dilakukan secara sengaja untuk memperbaiki sistem pendidikan. Inovasi dapat berupa ide, metode, strategi pembelajaran maupun penggunaan teknologi yang bertujuan memecahkan permasalahan pembelajaran. Melalui inovasi, proses pembelajaran diharapkan menjadi lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta mampu membentuk karakter generasi masa depan. Artikel ini juga menjelaskan karakteristik inovasi pendidikan berdasarkan teori Everett M. Rogers, yaitu yang pertama, keuntungan relatif. Keuntungan relatif adalah inovasi yang memberikan manfaat lebih baik dibandingkan metode sebelumnya. Yang kedua, kesesuaian, yaitu inovasi harus sesuai dengan kebutuhan dan nilai pengguna. Yang ketiga, kompleksitas, yaitu tingkat kemudahan inovasi untuk dipahami dan digunakan. Yang keempat, reliability, yaitu inovasi dapat diuji coba terlebih dahulu. Yang kelima, observability, yaitu hasil inovasi dapat diamati secara nyata. Dan yang keenam, karakteristik tersebut memengaruhi cepat atau lambatnya suatu inovasi diterima di dalam dunia pendidikan. Selain karakteristik inovasi, artikel ini juga membahas strategi inovasi pendidikan. Strategi inovasi yang merupakan langkah perencanaan yang dilakukan agar inovasi dapat diterapkan secara efektif. Keberhasilan inovasi tidak hanya bergantung pada ide baru, tetapi juga pada bagaimana inovasi tersebut diimplementasikan dalam praktik pendidikan. Strategi yang tepat akan membantu proses perubahan berjalan lebih efektif dan diterima oleh berbagai pihak dalam dunia pendidikan. Secara keseluruhan, artikel ini menegaskan bahwa inovasi pendidikan sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Inovasi tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga perubahan metode pembelajaran, strategi pendidikan, serta pengelolaan pendidikan.
Berdasarkan analisis yang dilakukan, artikel ini relevan dengan kondisi pendidikan di Indonesia saat ini yang sedang mengalami transformasi digital. Oleh karena itu, pendidik perlu terus meningkatkan kompetensi terutama dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran agar inovasi dapat diterapkan secara nyata dalam proses pembelajaran. Demikian pemaparan analisis artikel yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.